Keluarkan dulu alat tulisnya. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, yaitu tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran yang keempat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Siapa yang mau membantu Bu Guru memimpin kegiatan doa pagi ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ita. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir pagi ini temannya? Eka, Bu. Eka. Oh iya, Eka sudah minta izin kepada Bu Guru lewat WhatsApp grup. Anak-anak yang lain juga begitu ya. Kalau anak-anak tidak bisa hadir, jangan sampai tanpa keterangan. Minta izin kepada Bu Guru boleh lewat WhatsApp grup. Untuk mengetahui semangat anak-anak belajar pagi ini, mari kita melakukan tepuk PPK. Bu Guru yang akan memberi aba-aba, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Anak-anak, pernahkah anak memperhatikan berita tentang kebakaran hutan? Pernah. Nah, apa akibat dari kebakaran hutan? Silakan ya Siti. Tanaman rusak. Tanaman rusak. Bagus sekali. Bagaimana sekarang caranya agar tanaman yang rusak akibat kebakaran itu bisa tumbuh kembali? Silakan Kak Bayu. Ditanam kembali. Ditanam kembali. Bagus ya. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, sebentar Ibu akan menampilkan video. Nah, dengan menyimak video yang Ibu tayangkan pada slide PowerPoint, Ibu harapkan anak-anak dapat menganalisis perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, dengan kegiatan diskusi dengan narasumber, Ibu harapkan anak-anak dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh atau narasumber melalui kegiatan wawancara dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada slide PowerPoint. Ada 2 gambar. Gambar apa yang dapat anak-anak lihat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Anggita. Petani sedang mencabut bibit. Ada Anggita menjawab gambar petani yang sedang mencabut bibit. Gambar apa yang dapat anak-anak perhatikan? Batu bara. Batu bara, apa lagi? Air. Lagi satu? Minyak bumi. Nah, batu bara, air dan minyak bumi termasuk ke dalam Sumber daya alam. ya, bagus sekali. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Anak-anak sudah mempelajari pada kegiatan belajar sebelumnya. Dari ketiga contoh sumber daya alam itu, sumber daya alam mana yang paling sering anak-anak gunakan? Air. Air, ya. Air adalah salah satu contoh sumber daya alam yang paling sering anak-anak gunakan. Anak-anak masih ingat nggak pengertian hak dan kewajiban? Masih. Kalau masih, Ibu bertanya, siapa yang masih ingat pengertian hak? Saya, Bu. Kita silakan, apa pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sekarang kewajiban. Siapa yang tahu pengertian kewajiban itu apa? Saya, Bu. Silakan Tiara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya, bagus. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dari contoh gambar yang Ibu tampilkan ini, yang mana menurut anak-anak kewajiban terhadap sumber daya alam? Saya, Bu. Silakan Maya. Menjaga kebersihan air. Menjaga kebersihan air, bagus sekali. Itu contoh kewajiban terhadap sumber daya alam.
merupakan lahan pertanian. Bagus sekali anak-anak. Tadi sudah Ibu bagikan sebuah cerita tentang rumah kayu. Siapa yang mau membacakan ceritanya? Iya, Bu. Ya, silakan Kamila bacakan dengan suara yang keras biar dengar sama temannya. Ayah Made tidak lupa membuat lubang kecil di samping pohon yang sudah ditebang tersebut. Lubang tersebut akan ditanami bibit baru sehingga bisa tumbuh menggantikan pohon besar yang sudah dipotong. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Ini adalah ilustrasi gambar dari cerita yang dibacakan oleh teman kalian Kapri. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ayah Made ke hutan? Menebang pohon. Menebang pohon. Pohon yang bagaimana ditebang oleh Ayah Made? Ya, pohon yang besar dan tua. Dari gambar tersebut, manakah yang termasuk kewajiban terhadap sumber daya alam? Siapa bisa? Ayo, Bu. Silakan Nita. Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Yang mana kegiatan gambar yang termasuk hak terhadap sumber daya alam? Siapa bisa jawab? Ayo, Silakan Wayan. gunakan kayu untuk membuat rumah. Sekarang sebutkan contoh pemanfaatan kayu di ruangan kelas kita. Siapa bisa jawab? Ayo, Silakan Tiara. meja. Anak-anak sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan pada slide PowerPoint. Nah, sebelum Ibu putarkan videonya, catat hal-hal penting yang disampaikan pada video. Setelah penayangan video selesai, Ibu akan bertanya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Memanfaatkan energi atau hemat energi dan ramah lingkungan. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Sebutkan salah satu contoh kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bisa? Silakan Waya. Menghemat sumber daya alam. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok. Sekarang Ibu minta anak-anak bentuk kelompok kecil. Masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Silakan bentuk kelompok anak-anak. Nah, anak-anak, sebentar Ibu akan membagikan LKPD. Nah, pada LKPD di sana anak-anak akan menjawab tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam, dan juga anak-anak akan melakukan kegiatan wawancara. Mencari salah satu guru untuk melakukan kegiatan wawancara. Nah, sebelum itu dilakukan, perhatikan dulu sekarang contoh video wawancara. Perkenalkan, nama saya Rakita Nurani, yaitu ada energi matahari, angin, dan juga energi listrik. Jadi akibat yang bisa ditimbulkan kalau manusia itu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam itu ada banyak sekali. Yang pertama, bisa terjadi bencana alam yang sangat merugikan manusia dan juga lingkungannya. Bencana alam yang bisa terjadi misalnya seperti tanah longsor, kemudian ada banjir. Anak-anak tadi sudah melakukan kegiatan wawancara. Sebentar, anak-anak diskusikan bersama kelompok hasil wawancaranya ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang yang ketiga. Apa ini? Memanfaatkan air, kegiatan mana, seperti pelaksanaannya. Tadi itu kan membagikan jenis transisi ya. Ada jenis transisi. Sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, kalau sudah, kegiatan selanjutnya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Perilaku orang-orang di sekitarku. Contoh, perilaku yang bertanggung jawab dan memanfaatkan sumber daya alam. 1. Mengambil hasil sesuai keperluan. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ya, bagus sekali. Itu jawaban dari kelompoknya Wayan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wayan. Tepuk Wayan, Wayan duduk. Sudah semua kelompok presentasi di depan kelas. Bagus sekali anak-anak ya, hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan
dimulai. Bagus sekali anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Anak-anak juga sudah mampu menyebutkan contoh kewajiban terhadap sumber daya alam. Juga anak-anak sudah mampu menyebutkan contoh hak terhadap sumber daya alam. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah anak hal-hal yang belum dimengerti? Iya Bu, Ya, Kamila. saya belum mengerti tentang kewajiban alam di sekolah. Siapa yang mau bantu temannya menjawab? Silakan Ronali. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menyiram kebun sekolah. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pagi ini? Siapa yang bisa jawab? Silakan Sri. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Baik, sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi. Untuk tes evaluasi dikerjakannya secara mandiri, tidak lagi secara berkelompok ya. Sebelum pembelajaran hari ini duduk, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Putri Jeneng Ayu, Nijang Jeneng Jumang. Sebelum pembelajaran kita akhiri, karena tadi diawali dengan kegiatan berdoa, hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau bantu Bu Guru untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi.